Alright guys, kali ini atau malam ini ataupun besok adalah sebuah penentuan apakah Bitcoin ini masih melanjutkan small uptrendnya ataukah dia akan masuk ke pergerakan yang sideways ataupun ke downtrend. Di sini jadi seperti yang gua jelasin pada video sebelumnya ya. Ketika Bitcoin ini nggak mampu retest di sini dan break support ini, gua akan melakukan short ya, dan persis sekali gua melakukan itu di sini. Ini ya beberapa tradingan tadi gua sebenarnya lebih dari ini tadi profitnya. Pada ETC tadi sempat nge-short. Ini ya, ETC tadi sempat nge-short. Ketika Bitcoin ini back down, gua nge-short. Sekarang kita putar ya video mengenai pembahasan gua kemarin ya. Tapi kalau dia breakdown di sini, gua akan melakukan short ya. Karena kemungkinan dia koreksi lagi. Oke. Tapi yang gua harapkan Bitcoin ini membentuk lagi higher low guys. Seperti yang udah gua bahas kemarin, kalau Bitcoin ini bisa saja membentuk sebuah ascending channel. Ini sangat rapi sekali ya pembentukannya. Nah, oke, sekarang kita bahas lanjutannya kira-kira akan seperti apa Bitcoin ini. Oke, masuk aja ke pembahasannya, let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan Agas, and welcome to Crypto Time, dimana gue membagikan pandangan, technical analysis, info-info mengenai kripto yang berhubungan dengan kripto intinya ya. Dan ya, seperti yang kita analisa pada beberapa waktu kebelakang ini, dan ya Bitcoin sebenarnya secara tren masih small uptrend ya guys. Tapi ini adalah sebuah penentuan dimana Bitcoin ini apabila dia breakdown ya dari tren ini ya, channel uptrend ini, kemungkinan dia akan membuat sebuah pola bisa sideways ataupun dia nantinya bisa juga downtrend ya. Kita perhatikan aja area supportnya itu di sini guys, area 32.697. Kalau dia break di situ, bisa dibilang kan ini adalah sebuah double top ya. Jadi ini akan masuk ke downtrend kembali. Jadi ini agak harus kita manajemen risiko lebih ketat ya di area-area sini. Tapi buat yang invest sebenarnya nggak usah peduliin harga lah ya. Kita harus sebenarnya ada dua pola pikir ya. Pola pikir investor dan pola pikir trader itu beda ya. Karena gue melakukan keduanya, jadi gue juga memposisikan itu berbeda. Dimana posisi gue sebagai trader, dimana gue memposisikan sebagai investor. Kalau gue memposisikan sebagai investor ya dikasih koreksi setiap bulan ya itu sangat menguntungkan. Karena investor kan bisa dibilang investor tuh atau holder tuh kalau kita memegang atau menghold di atas 3 tahun atau 5 tahun lah ya. Kalau pegang seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan ya bisa dibilang trader atau swing trader ya. Dan untuk seorang trader ya kita harus memahami manajemen resiko ya. Ini technical analisis itu dibuat berdasarkan matematika dan statistik ya. Karena gue anak teknik, gue belajar statistika dan gue percaya sekali terhadap statistik. Jadi disitulah kita bisa menghitung probabilitas, kemungkinan resiko dan reward ya. Seperti itu guys. Jadi disinilah fungsi technical. Jadi buat yang orang nggak ngerti, kalian pengen belajar atau mendalami ya silahkan kalian baca buku atau mendengarkan orang-orang yang berpengalaman. Banyak kok orang-orang yang sangat sukses ya di bidang teknikal ataupun yang di fundamental, meskipun mereka dengan pola pikir yang berbeda tapi intinya tetap satu tujuan, apa? Cuan. Intinya cuan ya guys. Tapi kalau kita tidak sama sekali mengerti fundamental, tidak mengerti sama sekali teknikal, menurut gua itu bisa dibodoh-bodohin sama market ya. Bisa digoblok-gobloki market. Minimal lah kalau kalian nggak ngerti teknikal, kalian ngerti fundamentalnya lah. Kalian ngerti apa itu blockchain, apa itu teknologinya, apa itu potensinya, sehingga kalau kalian dibawa turun ataupun dibawa anjlok, kalian tidak akan kena mental atau kena psikologis. Oke, itulah pandangan dari gua ya, sedikit insight dari gua sendiri. Oke, sekarang gua memposisikan apabila technical dalam jangka pendek itu yaitu manajemen risiko ya. Seperti yang gua bilang tadi atau seperti gua bilang pada video sebelumnya kemarin juga, yaitu resiko yang harus kita manage yaitu di 32.697 ya. Itu adalah area support yang penentuan kita membentuk pola seperti apa ke depannya. Tapi untuk pola sekarang sebenarnya ya, tadi gua mengambil posisi long di sini kepada Cardano ya, karena gua selalu melihat patokan dari Bitcoin dulu baru gua mengambil posisi pada koin lain juga guys. Ini ya, kalau kita lihat Cardano dia mantul ya setelah dia dibawa turun tadi agak flash crash. Tadi gua di Twitter gua ngepost gua melakukan long ya. Ya, gua melakukan long di harga entry masuk di harga 1,38 ya. Ini udah profit berapa puluh persen ya, karena gua menggunakan leverage tadi 44 ya. Tadi aja naik ke harga 1392 udah 12% guys. Makanya selamat yang udah profit yang nggak kena SL ya. Tadi gue lihat di grup ini ya tuh
Ini siapa? Bang Adi profit ya 165 dari Ada tadi ya. Terus siapa lagi tadi? Gua ngelihat. Iya, Bang Adi lagi ya. Profit lagi 100%. Selamat ya. Makanya sebenarnya kalau di bawah turun tuh jangan panik ya, selama itu sesuai dengan analisa, kita melakukan long, kita profit. Jadi kita nggak boleh menggunakan emosi atau perasaan dalam menggunakan technical ataupun trading ya. Yang penting kita disiplin aja, stop loss, dan juga ya stop loss adalah untuk minimalisir resiko ya, karena kita supaya nggak rugi ya, karena itulah alat pertahanan kita ya. Kalau kita pakai mobil, kita mungkin menggunakan sabuk pengaman dan juga ada airbag, tapi kalau kita pakai motor, kita menggunakan helm. Itu adalah sebuah antisipasi pertahanan ya, untuk antisipasi sehingga tidak wreck ya, kita nggak rugi. Jadi itulah pentingnya stop loss pada technical atau trading ya guys. Oke, tadi ngeluarin tidur malah ke Cardano. Sekarang kita lanjutin pergerakan dari Bitcoin ya. Oke, secara kalau kita lihat ya guys ya, ini sebetulnya dia akan membentuk sebuah swing low di sini ya. Dan bisa dibilang ini adalah higher low ya guys. Jadi low-nya tidak lebih rendah dari low sebelumnya, atau bisa dibilang ini adalah sebuah pembentukan yang masih uptrend ya. Masih small uptrend, jadi masih belum begitu mengkhawatirkan. Tapi kalau dia break ini ya, seperti yang gua bilang tadi, kalau dia break 32.697, mungkin itu adalah sebuah warning ya. Sebuah warning yang menandakan Bitcoin tidak akan melanjutkan uptrend smallnya ya. Nah, sekarang kita pertanyakan apakah ini week off-nya masih berjalan guys. Kita buka chart yang ini ya. Sebenarnya ya, secara week off ini masih berjalan guys ya, selama dia tidak membentuk sebuah new low guys ya. Karena secara teori pun intinya dia melakukan pembentukannya, trennya naik ya guys ya, setelah fase C ini ya guys. Dan sekarang sebenarnya secara tren masih higher low ya. Dari low sebelumnya ini masih higher low, jadi sebenarnya kemungkinan ini masih bisa terjadi guys, selama dia tidak bikin new low atau low lebih rendah dari low sebelumnya ini ya. Jadi sebenarnya sekarang ini masih dibilang ini masih bisa ya, bisa juga begini, masih dibilang dikategorikan dia masih bisa dibilang masih berjalan terhadap week of accumulation ya guys. Nah, untuk kedepannya bagaimana nih untuk Bitcoin ini ya? Intinya begini ya guys, intinya kita sekarang ini harus agak ketat ya buat yang trading, tapi buat yang invest ya santuy-santuy aja sih menurut gue ya. Tetap ya, penentuan dia kembali menunjukkan konsolidasi uptrendnya kalau dia bisa break dari 36.420 ini ya. Ini akan semakin strong ya. Jadi itu ya, sebenarnya sekarang itu gue mau ngobrolin tentang manajemen resikonya aja sih guys. Sekarang ini kita harus pantau aja. Mungkin ya buat yang trader ya kita pasang stop loss di 32.697 ya. Sebenarnya nggak rugi sih ya. Kalau soalnya kan gua juga akumulasi Bitcoin itu dari 30.000 dan 31.000. Kalaupun gua kena stop loss di 32.600, gua nggak rugi juga sih, gua masih profit. Kalau nggak percaya di sini ya. Ini bukti pembelian gua ya. Ini ya, bukti pembelian gua limit order Bitcoin di 30.000, terus juga gua beli Bitcoin di ini ya 31.610-an ya. Ini ya, ini story trade ya, ini udah terexecute guys. Jadi gue punya harga Bitcoin di area situ guys. Jadi sebenarnya kalaupun dia kena stop loss di 32.607-an, gue nggak rugi guys. Jadi gitu. Itulah pentingnya manajemen resiko, dan gue juga kenapa berani ngambil di sini, kan udah pernah gue bahas ya. Kalau ini adalah area-area accumulation yang strong ya, karena terlihat dari ini guys, lihat. Ini ekor-ekornya sangat tebal di sini ya. Ini menandakan adalah sebuah akumulasi yang sangat kencang guys. Gak mungkin dilakukan oleh seorang retail atau orang yang uangnya sedikit guys. Dengan kemampuan yang bisa memantulkan sekencang ini, pasti dengan uang besar dan biasanya dilakukan oleh whales. Jadi kalau kita tahu perilaku pasar atau perilaku chartnya seperti ini dari awal sini, jadi kita bisa mengetahui area-area sini itu sudah memperlihatkan sebuah perilaku yang ini adalah sebuah accumulation atau area-area akumulasi orang-orang besar. Jadi ketika dia dibawa ke sini lagi, gue berani untuk ngambil di harga 30.000-an dan mantul akhirnya dan profit gitu deh. Itu share pengalaman dari gue ya. Oke. Jadi segitu dulu mungkin video dari gue. Semoga video kalian bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.